Inspektorat Daerah Irda Subang telah menyerahkan hasil audit investigasi dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Subang kepada PJ Bupati Subang Imran dan aparat penegak hukum unit Tipikor Polres Subang sekitar awal bulan November 2024. Selain hasil audit investigasi tersebut, PJ Bupati Subang juga dipastikan telah menerima surat rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Subang untuk melakukan pencopotan jabatan Kepala Pelaksana BPBD Subang Udin Jasudin beserta Sekretaris dan Bendaharanya pada bulan lalu tanggal 24 Oktober 2024. Namun hingga saat ini belum ada tindakan tegas apapun dari PJ Bupati Subang ini. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Subang Asep Nuroni saat diwawancarai Perak di ruang kerjanya pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 menyatakan bahwa setiap tindakan yang menyangkut pemerintahan ada aturannya dan harus ditempuh tahapan-tahapannya. Tidak bisa langsung tindak tegas begitu saja. Selanjutnya dirinya juga berjanji untuk persoalan ini akan secepatnya mengadakan sidang disiplin pegawai negeri sipil PNS. Konfirmasi Pak terkait hasil audit Pak ya, hasil audit dari IRDA terkait dugaan korupsi BPBD Kabupaten Subang. Informasinya dari IRDA sendiri sudah dilaporkan ya atau dilayangkan surat hasil audit tersebut kepada Bapak PJ Bupati. Nah, Bapak sebagai Sekda mungkin bisa menjelaskan tanggapannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terima kasih atas perhatian kepada kita aparat pemerintah Subang. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama. Siap. Terutama bagi seluruh ASN yang ada di Kabupaten Subang. Pada prinsipnya kita punya aturan khusus, aturan tersendiri tentang disiplin pegawai. Siap. Nah, sehingga dalam penanganan apapun yang menyangkut ASN di Kabupaten Subang, tetap kita tidak bisa keluar dari rel aturan yang ada tentang disiplin pegawai. Dan itunya jenisnya banyak ya, ada jenisnya sifatnya ringan, setengah ringan dan sebagainya, sehingga tahapan-tahapan dan pelakuannya beda. Tadi Pak disampaikan bahwa seandainya kalau ada pengaduan atau sifatnya pelanggaran, APIK harus masuk dulu. APIK itu dalam arti IRDA. Nah, IRDA memverifikasi karena itu harus APIK ya, harus APIK, jangan ada sampai celah yang terlewat sesuai dengan aturannya. Yang jelas tahapan-tahapan itu ada aturannya. Nah, nanti kita setelah terkumpul beberapa dokumen, terkumpul beberapa sifatnya berkas yang mendukung kepada pelanggaran tadi, baru kita diangkat ke sidang disiplin. Nah, di sidang disiplin itulah masuknya ke kelompok mana. Nah, itu yang kami lakukan setelah kami kumpul dari berbagai dokumen yang ada, kita akan dibawa ke sidang disiplin. Nah, itu mungkin tahapannya akan kita lalui. Kapan kiranya Pak untuk sidang kalau disiplin? Udah lengkap semua unsur terpenuhi, kan di pengadilan lah ya. Kan di pengadilan apabila tahapan-tahapan pengadilan umum sama. Apabila udah lengkap di berbagai aspek, bawa ke pengadilan, dan di pengadilan ada proses pengadilan, baru diputuskan dengan tidak melewati tahapan-tahapan. Kita juga sama. Seperti itu. Nanti kami secepatnya akan merespon tahapan-tahapan yang terlalui. Nanti kita bawa ke sidang disiplin pegawai yang akan mengumumkan keputusan yang mengikat berdasarkan aturan disiplin pegawai. Insya Allah secepatnya. Nah, itu bagian dari tanggung jawab kita bersama. Nah, mungkin ini kan juga hasil audit ini kan informasinya juga sudah ditembuskan ke APH Pak ya. Nah, apa dari pihak Pemda sendiri nunggu hasil penyelidikan dari APH, terus apa nunggu vonis pengadilan atau gimana Pak? Kalau APH kan sama, dalam arti ada koridor tersendiri, ada objek tersendiri, ada aturan tersendiri. Kalau kita aspeknya dari disiplin pegawai. Jadi dari disiplin itu ada berbagai tingkatan, ya, sehingga mana masuknya. Nah, itu dibawa ke sidang disiplin pegawai. Nah, itu baru kita sebagai keputusan untuk kebijakan. Siap. Nah, sementara ini kan hasil audit dari IRDA tersebut Pak sudah cukup mendukung atau gimana? Ya, nanti dibawa di sidang itu. Seperti tadi ya, di pengadilan umum. Misalkan ada pengaduan dari seseorang, kan otomatis ada tahapan-tahapan. Lebih tepatnya mana P21. Ya. Nah,
Seperti itulah tahapannya. ini Kalau nanti ada tahapan-tahapan yang terlewati kan nanti kita bukti pertanggungjawaban. Berarti kami tinggal menunggu ya. Sidang dari disiplin, disiplin pegawai. Tahapannya seperti di pengadilan aja ada tahapan. Meskipun saat itu kadang-kadang tertangkap tangan juga kan, sudah ada proses tetap. Itu tetap tangan Pak. Tapi kan tetap proses tahapan-tahapan yang dilewati sehingga di persidangan bisa diputuskan secara mengikat bahasa nama seperti itu. Ya soalnya kan begini Pak, publik juga sudah mengetahui dari berita-berita kami bahwa rekomendasi dari DPRD juga kan untuk pencopotan jabatan kalap BPBD tersebut kan sudah di prinsipnya aturan kita harus lakukan. Nanti kalau kita kalau aturan kan nanti ada salah bentuk. Iya, kan publik juga bertanya kok rekomendasi dari DPRD ini ditanggapi atau gimana sih kan bagian, gitu. Bukan tidak tanggapi, bagian dari penyempurnaan dokumen kayak cara contohan tadi. Seandainya tertangkap tangannya, tapi kan di sidang banget. Iya. Ada tahapan-tahapan harus terpenuhi. Ya intinya baik hasil audit, terus surat rekomendasi, surat rekomendasi dari DPRD juga itu tentunya tetap kesimpulannya nunggu sidang disiplin ya Pak ya. Oke. Ya, intinya kami nunggu sidang disiplin. Ya. Dan kita tetap pegang aturannya ada. Nah, tadi kan Bapak secepatnya nih. Kira-kira nih hitungan minggu atau bulan nih sidang disiplin. Saya lihat dulu dokumennya ada ya. Oke. Namun, pernyataan Sekda Subang tersebut diprotes oleh Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat yang juga sebagai Koordinator Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi Asep Sumarnatoha atau biasa disapa Abah Batman. Bahwa jelas-jelas masalah ini urgen. Tidak harus ada sidang disiplin dulu, karena BPBD adalah garda terdepan dalam hal penanggulangan bencana. Tentunya harus dipimpin oleh seorang yang bermasalah. Baik, yang pertama saya selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Jawa Barat dan Koordinator Komunitas Anak Muda Peduli Anti Korupsi Kampak mengucapkan terima kasih kepada Irda Subang yang telah melakukan audit investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Kalaks BPBD dan kawan-kawan, dan bahkan berdasarkan informasi juga sudah diserahkan ke PJ Bupati dan Tipikor Polres Subang. Ya. Yang kedua, tentunya bukan hanya hasil audit saja, tapi juga rekomendasi dari DPRD juga sudah dilayangkan ke PJ Bupati. Artinya ini harus disambut oleh PJ Bupati dengan secepatnya, karena BPBD merupakan garda terdepan dari penanggulangan bencana. Nah, harus ada tindak lanjut yang secepatnya oleh PJ Bupati. Artinya ketika memang ini sudah ada hasil audit, maka tindak tegas segera. Ya, jangan ada jeda waktu, dan informasinya bahwa sampai hari ini juga belum ada tindakan sesuai dengan rekomendasi dari DPRD. Bahkan tadi ada informasi bahwa Sekda menyatakan bahwa harus akan melaksanakan sidang disiplin, ya, sidang disiplin terkait penyalahgunaan wewenang. Nah, ini menjadi pertanyaan juga, kenapa hal-hal yang sangat urgent sekali, kan gitu, ini seolah-olah bekerja sesuai dengan SOP. Tapi yang lain-lain kemarin digeser menjadi staf ahli, kan gitu, dari kepala dinas sampai menjadi staf ahli. Apa itu melalui sidang disiplin? Begitu. Itu kan pertanyaannya, ya. Makanya kita meminta atau mendesak PJ Bupati, ayo, karena ini bicara soal penanggulangan bencana, ya, yang harus secara cepat dideteksi kejadian-kejadian di Kabupaten Subang. Nah, kalau saja di BPBD sendiri itu
ada permasalahan kepemimpinan, maka akan mempengaruhi kinerja. Gitu. Jadi intinya PJ Bupati jangan segan-segan untuk melaksanakan rekomendasi dari DPRD Subang, copot kepala BPBD Subang dan kawan-kawan. Lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih terhadap Firda yang sudah bekerja dengan cepat, dan hasilnya sudah diserahkan ke Tipikor. Dan support full, kami support full Tipikor Polres Subang, gaspol, jangan kendor, gaspol, usut tuntas siapapun yang terlibat di dalamnya, Seperti diberitakan Perak sebelumnya, Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana Abdurrahman SH saat diwawancarai Perak TV usai menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96 pada hari Senin. Tanggal 28 Oktober 2024 di alun-alun Pemda Subang bahwa pihaknya telah menyerahkan surat rekomendasi ke PJ Bupati Subang Imran agar mencopot jabatan Kalak BPBD Subang Udin Jasudin beserta sekretaris dan bendaharanya. Rekomendasi tersebut pun diteruskan ke APH Subang untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi BPBD Subang ini. Rekomendasi itu dibuat oleh DPRD Subang pasca aksi unjuk rasa kampak di depan gedung DPRD Subang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 lalu. Ketua DPRD Subang bersama Komisi 1 DPRD Subang bergerak cepat langsung melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak dinas terkait untuk dilakukan RDP pada hari itu juga. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Kampa mendesak DPRD Subang untuk segera merekomendasikan kepada Bupati Subang agar Kalaks BPBD Subang Udin Jasudin, Sekretaris AB Saipudin dan Rizka selaku bendaharanya untuk dicopot dari jabatannya. Pasalnya diduga Kalaks BPBD dan kawan-kawannya itu telah bertindak sewenang-wenang dan atau menyalahgunakan wewenangnya sehingga telah merugikan bawahannya dan berpotensi merugikan keuangan negara serta menghambat upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Subang. Berikut ini sejumlah item dugaan korupsi BPBD Subang tersebut. 1. Diduga ada praktek penunjukan langsung yang dilakukan secara ilegal terhadap dana bantuan provinsi tahun anggaran 2023 sebesar 1,8 miliar yang diperuntukkan belanja alat kelengkapan Pusdalops BPBD Subang. 2. Dana siap pakai DSP bulan Mei 2024 diperuntukkan untuk honor 88 orang petugas lapangan sebesar 250 juta diduga hanya direalisasikan 150.000 per orang dengan total nominal 13.200.000. 3. Pencairan SPPD fiktif bulan September 2024 sebesar 31 juta. 4. Dana belanja tak terduga BTT 125 juta tidak jelas realisasinya. 5. Dana siap pakai DSP Nataru tahun anggaran 2023 sebesar 50 juta untuk uang lelah 88 orang petugas yang diduga hanya direalisasikan 150.000 per orang dengan total nominal 13.200.000. 6. Dana CSR Pertamina untuk pengadaan tenda sebesar 15 juta diduga dipakai oleh Kepala Pelaksana BPBD Subang. 7. CSR dari Provinsi Jabar berupa semen 100 sak hanya direalisasikan 50 sak, sisanya diduga dimanfaatkan untuk pembangunan rumah keluarga Kalak BPBD Subang. 8. Dugaan pungutan liar rekrutmen tenaga honorer sebanyak 11 orang yang diduga dimintai uang sebesar 10-25 juta per orang. 9. Dugaan pungutan liar gaji pertama 11 honorer 2 juta total nominal 22 juta. Dananya diduga digunakan untuk membangun rumah istri muda Kalak BPBD Subang yang berlokasi di Cibodas Kalijati. 10. Uang makan dan minum untuk 11 petugas lapangan diduga tidak dibagikan selama dari bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2024 total 8,8 juta. 11. Diduga Kalak BPBD Subang memiliki istri lebih dari satu, di mana istri kedua bernama Irma warga Cibodas Kalijati dinikahi secara ilegal. 12. Diduga Kalak BPBD Subang berselingkuh dengan bawahannya berinisial DW yang berstatus istri orang. 13. Diduga Kalak BPBD Subang kerap menggunakan fasilitas kantor termasuk tenaga bawahannya untuk kepentingan pribadi dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan Kalak BPBD Subang lainnya yang merugikan bawahannya. Dari Subang, Jawa Barat, tim Perak TV melaporkan. Sungguh aneh hukum di negeri ini, keadilan bisa dipermainkan. Sungguh aneh hidup di zaman ini, keadilan diperjualbelikan. Banyak rakyat tertindas jadi korban
karena koruptor banyak yang dibebaskan. Hukum tajam untuk rakyat yang kecil, hukum kekal bagi orang berduit, hukum rimba harus dimunculkan, biar rakyat yang jadi pengadilan. Bunuh koruptor,